Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 4 September 2023, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan. Engkaulah Allah orang-orang hidup yang membangkitkan Yesus hamba-Mu dari alam maut. Kami mohon iman bahwa segalanya dapat berubah. Berilah kiranya kami harapan baru dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putra-Mu terkasih dan dengan semua saja yang mencari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membaca kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini hanya anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepada aku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa
seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mulai hari ini kita akan mendengar Injil Lukas untuk misa harian yang diawali dengan perikop tentang tujuan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia datang menyampaikan kabar baik dan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Rahmat Tuhan yang terbesar itu adalah kebangkitan Yesus, di mana kita dibebaskan dari dosa dan maut. Tidakkah ini merupakan kabar baik yang memberikan harapan saat kita dilanda kedukaan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tahu benar bahwa kematian itu pasti, tetapi kadang kita marah dan larut dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita berpikir bahwa mereka belum pantas meninggal. Kita merasa masih banyak yang hendak kita lakukan dan katakan kepada mereka. Kita merasa bersalah karena belum memberikan yang terbaik kepada mereka atau belum meminta maaf kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak berduka seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan, supaya kematian tidak menimbulkan penyesalan dan duka cita yang berkepanjangan. Baiklah kita mengingat kata-kata Yesus ini. Hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu. Hari ini bukan besok. Maka janganlah kita menunda kebaikan, tetapi melakukannya hari ini kepada mereka yang kita cintai. Janganlah kita kehilangan kesempatan berbicara dengan mereka yang kita cintai pada hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil berarti kabar gembira atau kabar baik. Maka melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan kabar baik kepada kita, bahwa Roh Tuhan telah datang kepadanya dan dia telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia diutus untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima dan mengimani kabar baik ini, kita juga diajak untuk meneruskannya kepada sesama kita lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya banyak orang semakin dibebaskan dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka, agar mereka merasakan bahwa Tuhan sungguh datang membebaskan mereka dari berbagai macam belenggu-belenggu. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Maka marilah sebagai orang-orang percaya, murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, kita terus bersama Yesus memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan telah datang kepada semua orang, agar mereka dibebaskan dari penindasan, membebaskan mereka dari kemiskinan, membebaskan mereka dari kebutaan, membebaskan mereka dari penindasan dan sebagainya. Semoga warta sukacita kabar gembira dari Allah semakin menjiwai seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.